Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainin dengan NIM 25105460815, mahasiswa bidang studi ilmu pengetahuan sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Nurul Anwar Katon Kabupaten Pasuruan dengan materi perubahan sosial kelas 9. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyullahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sesuai kesepakatan kelas kita bersama, mari kita cek kerapian kalian dan kebersihan kelas ya. Silahkan, dasinya sudah lengkap semua? Sudah. Oke, terus lengannya yang masih ditekuk-tekuk dirapikan ya. Ya, oke. Terus rambutnya yang masih kelihatan dibenerin dulu, karena rambut itu adalah aurat. Terus silahkan cek kanan kiri apakah masih ada sampah. Kalau ada dibuang dulu ya. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Ainin absen dulu ya. Ani Rodita. Husniatul Ulwiyah. Luna Marta Putri. Nadia Firdaus. Sakit apa? Demam. Ada suratnya ya? Ada, oke. Terus Naila Salsabila. Oke. Nilna Farhana. Rabiatul Adawiyah. Tania Nurjana. Tata Melody. Vita Melody. Arindia Kariza. Aulia Bikrun Faiz. Delia Saharini. Emaratul Masuda. Naura Karina. Kurota Ayun. Oke, baik anak-anak, mari kita doakan teman kalian yang sedang sakit, semoga segera sembuh agar bisa belajar bersama kita. Amin. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada Indonesia, mari kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan kalian berdiri. Tangannya
siap ya? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu manusia dan perubahan dengan subbab materi perubahan sosial. Ya, jadi pernahkah kalian melihat anak kecil yang sedang bermain kelereng, bola bekel, dakon? Pernah? Pernah. Nah, apakah permainan tradisional tersebut masih dipermainkan sampai saat ini? Jarang. Kenapa? Oh, sekarang anak zaman sekarang masih banyak yang menggunakan handphone. Nah, itulah yang dimaksud perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu terjadi ketika ada perbedaan dulu dan sekarang. Kalau dulu kan anak-anak suka bermain yang tradisional itu, kalau sekarang lebih suka bermain HP. Nah, jadi anak-anak setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan kita, baik itu kecil maupun besar, itu merupakan perjalanan hidup masyarakat. Dengan kita memahami masa lalu, kita dapat belajar dari pengalaman, sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, gitu ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna perubahan sosial. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah bentuk dan contoh perubahan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab perubahan sosial. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak perubahan sosial. Gitu ya. Jadi apakah hari ini kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke. Bu Ainin punya games ya. Jadi kita lakukan ice breaking dulu ya. Bu Ainin punya games. Sebentar. Jadi silahkan kalian berdiri dulu. Ya. Oke, kalian simak ya. Kalian lihat gerakan Bu Ainin. Kalau Bu Ainin bilang sakit, kalian pegang perut. Ya. Kalau Bu Ainin bilang
sekat, kalian hubungkan dua jari. Kalau Bu Ain bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Bu Ain bilang sikat, baru kalian ambil. Rebutan sesama kelompok. Ya, gitu ya. Bang, sekarang hadap ke sana kamu. Ya. Ya. Oke, sudah. Sudah, bisa dimulai ya. Apal ya? Kalau sakit perut. Sekat Cari. iya. Kalau sikut Sikut. sikat ambil. Belum ya. Oke. Oke, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sikut ya. Oke, lagi. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, siapa yang dapat? Oke, tunjukkan. Oke. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang ya, perhatikan ya. Mari kita melakukan aktivitas diam sejenak. Kalian pejamkan mata, kemudian kalian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Ya. Kemudian coba kalian ingat-ingat apa yang terjadi di sekitar kalian. Nah, apakah kejadian tersebut juga terjadi di masa lalu? Ada yang bisa jawab? Oh iya, apa? Dulu saya melihat di rumah saya pernah lihat kalau sekarang itu belanjanya lewat online. Iya. Tapi kalau dulu belanjanya lewat pasar. Iya, sekarang banyak yang belanja lewat online. Kalau dulu ke pasar. Sekarang? Saya sekarang melihat semua hal secara online, seperti pembelajaran online dalam bentuk Zoom. Iya, sekarang pembelajaran bisa dilakukan secara online ya, gak harus tatap muka. Gitu. Oke, jadi anak-anak, setiap kejadian di hidup kita itu merupakan sejarah yang sangat penting. Bayangkan kalau tidak ada perubahan di masa kini, apa yang akan terjadi? Ya, apa? Saya. Ya. Kalau tidak ada perubahan, pembelajaran kita hanya dijelaskan gurunya saja, Bu. Tidak ada media seperti sekarang. Iya, kalau tidak ada perubahan hanya gurunya saja yang menjelaskan ya, tidak ada media seperti LCD gitu ya. Kemudian ada lagi? Ya. Kalau tidak ada perubahan, belajar masih lewat buku. Kalau sekarang kan bisa lewat online seperti itu. Iya, kalau tidak ada perubahan hanya belajar lewat buku. Kalau sekarang bisa belajar lewat YouTube kan kayak gitu ya. Oke. Sekarang mari kalian amati video ya. Sebentar. Kalian simak videonya. Kalau perlu bisa kalian catat. Bangunkan dengan suara alat di HP kita. Mulai bikin kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah yang lebih online, dan kalau mau jajan tinggal kesempatan semua lewat HP kita. Tapi gimana sih kita perlu zaman dulu semakin teknologi ini yang belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 90-an? Pastinya banyak yang jauh lebih enak sekarang. Di tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi memiliki semenjak mereka orang kita harus pakai telepon juga di sini. Sementara kalau mau main musik kita harus pakai alat ide buat main piring yang gak kalah tidak berangkat pergi masih jalan kaki kalau jauh jauh seru sangat berikut. Tapi sekarang tidak punya
Bagaimana bisa semua hal yang hidup ini dimasukin ke hati kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dibikin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat kirimnya juga belum canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Lebih banyak dulu dan nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sampai dengan 19 meter bukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget memiliki memori 1 tera. Padahal kalau menjadi bukan kertas juga bakal mesti Gunung Everest ini tutup 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, sama munculnya ke satu perubahan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar besar. Dulu juga kita harus ke bioskop dan panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa tidak momen. Bahkan udah ribuan film sip ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belajar dan bertransaksi kita nggak perlu lagi berubah buat ambil uang. Tidak perlu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya gampang udah masuk HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, dan juga orang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP ini, semua smartphone aktif di dunia dijejerin barisannya bakal muter di bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang telah. Yang dulu perlu banyak tempat berpanas harus kesana kemari atau harus mendulang sekarang ada semua yang kita. Asal jangan sampai channel stalking, sosial media mantan, dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Nah, dari pembelajaran tadi, apa yang kalian temukan dari video pembelajaran tersebut? Ada yang tahu? Ya, boleh apa? Iya, sekarang lebih mudah daripada zaman dulu. Ya, ada lagi apa yang kalian ditemukan? Ya, apa? Video itu menunjukkan mungkin semua aktivitas kita bersama dengan HP dari bangun tidur sampai bangun. Iya, semua aktivitas hanya lewat HP ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya pakai HP ya gitu. Oke, dari video tadi apa saja informasi yang baru kalian ketahui? Iya, apa? Saya baru melihat itu ternyata alat musik dulu ternyata sebesar itu. Oh, baru tahu ya kalau alat musik dulu sebesar itu. Kalau sekarang lewat HP pun bisa ya. Oke, ada lagi yang baru diketahui? Oke ya. Iya, 1 TB data sama tingginya dengan 3 gunung Everest ya kalau ditumpuk dengan kertas. Oke, selanjutnya Bu Ain akan jelaskan perubahan sosial lewat slide presentasi PPT. Oke, sekarang kalian tebak nama dulu. Siapa ini? Insinyur Soekarno. Betul. Yang ini siapa? Bapak Pendidikan. Namanya loh siapa? Ada yang tahu? Iya? Iya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian yang ketiga ini Hatta Marhan. Duda, kok tahu? Iya, Viral di sosmed, iya sama. Kalau di beranda TikTok saya juga sering muncul ini ya. Ini bener, ini siapa sih ini? Prata Marhan. Dia pemain sepak bola. Ya, ini juga termasuk contoh perubahan sosial ya. Kalau dulu orang dikenal sebagai jasa ya dan perjuangannya. Kalau sekarang lebih terkenal karena viral di TikTok ya. Bener, ini terkenal karena pemain sepak bola, tapi juga dia lebih terkenal karena yang lagi viral gosip rumah tangganya ya, kayak gitu. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Nah, Selo Sumarjan merumuskan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, selanjutnya bentuk dan contoh perubahan sosial. Ya, itu ada 4. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu. Ada evolusi, ada revolusi. Kalau evolusi itu perubahan yang terjadi secara lambat. Contohnya, ya dari masyarakat yang berburu ini kemudian pindah ke masyarakat agraris. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan beribuan tahun, gitu ya. Kemudian yang kedua ada revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, secara cepat ditemukannya mesin. Nah, itu kan akhirnya tenaga manusia digantikan dengan mesin semua, ya kayak gitu. Kemudian ini industri 4.0, ditemukannya HP. Semua kegiatan ada di HP ini ya, musik, belanja, semua ada di HP. Kemudian ada perubahan berdasarkan cakupan, ada perubahan kecil, ya, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat saja, tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur masyarakat. Contoh perubahan pada mode rambut, misalnya sekarang mode yang lagi ngetren itu rambut mulet ya atau butterfly ya kayak gitu kan, itu ya bener lagi ngetren, tapi kan tidak semua orang memotong rambutnya seperti itu ya kan. Kemudian yang kedua, perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat ya, dan atau aspek kehidupannya. Contoh upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan itu kan dibangun besar-besaran ya, dibangun dalam aspek ekonomi, pendidikan, transportasi, nah kayak gitu. Kemudian perubahan berdasarkan perencanaan, ada perubahan direncanakan. Nah, itu perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Contohnya gerakan menggunakan kantong belanja berbahan kain, tujuannya untuk mengurangi limbah plastik. Kemudian perubahan tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Contohnya munculnya kebiasaan negatif penggunaan media sosial. Kalau sekarang kan sebutannya netizen, ya sebutannya netizen. Nah, netizen itu biasanya suka menyebar berita hoax gitu ya. Kemudian apalagi sekarang ada AI, tahu ya? Jadi gambar diubah menjadi video seolah-olah ngomong, tahu ya? Nah, makanya kalian harus pinter-pinter mencari informasi yang benar. Kemudian perubahan berdasarkan arah perkembangan, ada perubahan progres, ada perubahan regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang menuju arah kemajuan. Contohnya berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang B, perubahan regres, yaitu perubahan yang menuju arah kemunduran. Contohnya berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian ada penyebab perubahan sosial, ada faktor internal ya dan faktor eksternal. Kalau faktor internal yaitu perkembangan jumlah penduduk. Nah, semakin banyak atau berkurangnya jumlah penduduk itu kan juga mempengaruhi perubahan sosial. Yang kedua, munculnya penemuan baru. Ya, tadi itu revolusi industri. Penemunya apa? Ditemukannya mesin atau robot-robot. Nah, itu ya. Nah, itu gara-gara itu masyarakat harus terus mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, terjadinya konflik dalam masyarakat. Seperti sekarang yang lagi viral, ada apa? Demo. Kenapa demo itu? Karena DPR korupsi. Kemudian pemerintah juga menolak tunjangan yang sangat besar kepada DPR ya. Kemudian masyarakat juga menolak kenaikan pajak. Kemudian faktor eksternal yaitu interaksi dengan lingkungan alam. Itu kan terjadinya bencana alam. Nah, itu menyebabkan perubahan
penataan wilayah tempat tinggal. Kemudian yang kedua, interaksi dengan kehidupan masyarakat lain. Ya, sekarang yang lagi tren itu kan pakaian ala Korea. Oke. Selanjutnya ada dampak perubahan sosial. Dampak positifnya itu ada terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Jadi masyarakat sudah tidak percaya tahayul lagi, ya. Kemudian yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Kalau dulu untuk naik status sosial masyarakat itu susah, ya. Kalau sekarang kan banyak sih sekarang orang-orang yang kurang mampu kemudian membuat konten TikTok, Instagram. Nah, kemudian banyak pengikutnya, kan itu juga mendapatkan penghasilan kan dari situ. Nah, itu juga menyebabkan naiknya mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, kayak bebas berpendapat, kayak gitu ya. Kemudian ada dampak positif, yaitu dampak negatif, yaitu terjadinya kesenjangan sosial, yaitu terjadi perbedaan antara miskin dan kaya. Coba kalian lihat di buku paket halaman 20. Nah, itu ada gambarnya di Jakarta ya. Kan kalau orang yang kaya tinggal di gedung yang sangat tinggi ya dan mewah. Kalau orang yang miskin tinggal di sebelah sungai yang kumuh dan kotor. Nah, itu termasuk kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua, munculnya perilaku negatif masyarakat. Ya, yang pertama faktor pergeseran nilai dan norma. Sekarang masyarakat itu sudah tidak peduli dengan orang lain karena bersifat individualis. Iya, sudah tidak ada gotong royong, itu sudah jarang terjadi. Kemudian yang B, faktor desakan kebutuhan ekonomi. Ya, karena perbedaan status sosial itu tadi, akhirnya orang yang kurang mampu, nah itu kan susah untuk memenuhi kebutuhannya kan, akhirnya terpaksa melakukan pencurian, ya, penipuan kayak gitu. Kemudian yang C, faktor gaya hidup. Kan kalian pasti punya sih tetangga atau saudara yang kepengen terlihat kaya ya, padahal aslinya enggak. Nah, itu dia beli barang yang bermerek, berharga gitu ya. Hasilnya ekonominya kurang. Akhirnya dia melakukan segala cara ya, bisa seperti korupsi kayak gitu. Oke. Sudah. Mungkin dari penjelasannya Bu Ainin ada yang ditanyakan? Tidak ada, beneran? Iya. Oke. Kalau tidak ada, Bu Ainin kasih kalian LKM ya. LKM secara, mau bertanya. Bertanya apa? Tadi kan munculnya penemuan baru manusia dibantu mesin. Nah, gimana cara masyarakat mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup? Iya, kan tadi sudah tak jelaskan ya, kalau masyarakat, tenaga kerja masyarakat diganti dengan mesin atau robot. Lah, gimana cara masyarakat itu bertahan hidup gitu ya? Nah, pertanyaannya sangat bagus. Nah, bisa kayak gini, kan kalian tidak harus kerja di pabrik kan? Ya, tidak harus. Kalian mengikuti perkembangan zaman saja. Kan sekarang yang lagi banyak itu kan orang-orang membuat video TikTok, kemudian mendaftar afiliasi, tahu afiliasi. Jadi kalian mempromosikan barang orang lain, kemudian ditaruh di keranjang kuning, tahu keranjang kuning TikTok. Nah, kemudian kalau ada orang yang klik terus belanja, kan kalian nanti akan mendapatkan komisi. Nah, kayak gitu caranya. Atau bisa juga kalau orang tua kalian ada yang berdagang? Ada yang berdagang? Ada. Nah, kalian bisa membantu, kalian jualin lewat aplikasi Shopee. Nah, kan kayak gitu loh contohnya. Oke, apa bisa diterima dan ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah, sekarang Bu Ainin kasih kalian LKM secara berkelompok ya. Nah, kan pertemuan kemarin Ibu sudah kasih kalian lembar observasi untuk mengetahui gaya belajar kalian, apakah kinestetik, apakah visual, apakah auditori, ya kan, sudah kan? Jadi kalian sudah berkumpul di masing-masing kelompok ini ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu kasih
silahkan kalian baca soalnya ya. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya, jangan malu-malu. Kenapa? Kalau malu sesat di jalan. Oke, silakan dibaca soalnya ya. Ini kelompok visual. Ya, buat mind mapping atau peta konsep. Ya, tentang pengertian perubahan sosial, bentuk dan contoh perubahan sosial. Jadi kamu cari dulu materinya di buku paket, kemudian kamu kerjakan ya. Kan pernah sih membuat peta konsep sebelumnya? Pernah ya? Nah, ini perintahnya apa? Perintahnya buat gerakan sederhana yang menggambarkan dampak positif dan negatif perubahan sosial. Iya, jadi kan kalau di buku paket dampak positif dan negatifnya itu ada 3 kan masing-masing nih. Kalian boleh memilih mungkin cuma 2 gerakan, dampak positif 2 gerakan, dampak negatif 2 gerakan. Itu boleh kayak gitu ya. Terserah kalian. Terus nanti ada narasinya. Ya, kira-kira siapa yang narasi? Ini. Ada. Oh, kamu narasi. Oke. Iya. Kalau yang gerakannya itu tambah nggak apa-apa sih. Tambahnya gimana? Maksudnya kan cuma disuruh 2, itu kita buat 3. Oh, dibuat 3 ya gak apa-apa, terserah kalian. Bebas. Iya. Oke, yang ini apa soalnya? Ini disuruh buat kelompok ciptakan jingle. Iya, ciptakan jingle atau lagu singkat tentang penyebab perubahan sosial. Nah, ini kalian punya 2 pilihan. Kalian menciptakan nada sama liriknya sendiri, semuanya kalian ciptakan sendiri, atau pilihan yang kedua. Kalian hanya mengubah lirik saja, misalkan lirik lagu Balonku ya, Balonku ada 5, nadanya sesuai Balonku tapi liriknya diganti dengan penyebab perubahan sosial gitu ya. Iya. Oke. Silahkan kalian diskusikan dulu ya.
Apa ada yang ditanyakan? Motor. Kelompoknya sini gak kesulitan ya? Paham ya? Oke. Ya, Pak. Bentuk dan contohnya ketemu kan ya? Ya, ini. Iya, pengertiannya dulu. Pengertian perubahan sosial. Nanti dampak positifnya kalian sudah ketemu kan ya? Jadi rencana gerakannya mau berapa saja? 5. Apa saja 5 ini? Yang dampak positif yang 2, dampak negatif yang 2, Kesimpulannya 1. Oke. Ini lagi nyari lirik. Iya. Menggabungkan lirik. Oke. Ini kalian rencananya mau ngubah lirik saja kan tadi ya? Iya. Ya, lagu apa? Naik beca. Naik beca. Gimana itu? Versi perubahan sosial. Saya
Sayang. Oh iya, iya ya. Oke. Mau pakai yang Mau pakai itu. ini masih cari lirik. Masih cari lirik. Oke. Bansos. Ini nanti stikernya kalian tempel ya. Berdasarkan cakupan mari ambil sisi positifnya dan dari apa yang jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, boleh.
coba sih, saya mau tahu ya. Mana sih tulisanmu? Itu, oke. Gimana ini? Coba sedikit aja. Perubahan sosial cuma satu faktor. Oh gitu. Ya sudah. Biar tidak ganggu yang lain ya. Oke, nanti kalian maju sambil latihan sendiri-sendiri ya. Oke. Suaranya agak dipelankan sedikit boleh? Biar tidak mengganggu yang lain. Oke. Waktu tinggal 5 menit ya. Oke. Atau nyata. Kelompok ini sudah selesai membuat liriknya ya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Yang kelompok ini sudah ya? Sudah membuat gerakannya? Sudah. Oke. Yang ini tinggal sedikit ya?
Berarti waktunya presentasi ya. Oke. Nah, untuk menentukan kelompok siapa yang maju dulu, Ibu pakai aplikasi ini ya. Aplikasi acak online. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3. Kelompok siapakah? Auditori. Silakan kelompok auditori maju ke depan. Salam dulu ya. Oh ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok auditori akan mempresentasikan lagu Naik Becak dengan versi perubahan sosial. Oke. 1, 2, 3. Penyebab perubahan sosial ada 2. 1 faktor internal, 2 faktor eksternal. Masyarakat makin padat, muncul penemuan baru. Semua manusia berkembang diri. Kadang ada konflik terjadi dalam warga, membawa perubahan pada aturan bersama. Nilai lama bergeser, norma pun ikut berubah. Itulah tanda perubahan sosial. Interaksi dengan alam, kadang bencana datang. Wilayah tempat tinggal pun harus ditata ulang. Hubungan budaya lain, tren luar ikut masuk, membawa pengaruh di kehidupan kita. Hidup terus berkembang, mari kita bijak dalam hadapi zaman. Ambil yang positif, hindari yang negatif, agar kita tetap sejahtera. Terima kasih, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya. Oke. Sebentar sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan di kelompok lain ya. Silahkan diarahkan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ya, ada yang tanya. Ya, mengapa bencana alam disebut perubahan sosial ya? Kenapa? Karena bencana alam memaksa masyarakat menyesuaikan cara hidupnya, seperti membangun rumah tahan gempa, pindah tempat tinggal, atau mengubah sistem mata pencaharian. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya adalah, oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Kelompok siapakah? Visual. Oke, ini mic-nya agak anu. Coba agak ke atasan tunjukinnya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan LKM kelompok visual yang berjudul perubahan sosial. A. Pengertian perubahan yang terjadi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. B. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. 1. Evolusi masyarakat pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. 2. Revolusi industri
berdasarkan cakupan. 1. Perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada sebagian aspek kehidupan saja. 2. Perubahan besar, pembangunan pasca kemerdekaan. Oke. Berdasarkan perencanaan. 1. Direncanakan pemberian dukungan dalam bentuk pengumpulan petisi. 2. Tidak direncanakan bencana alam. Berdasarkan arah perkembangan progres pada pikir nasional atau nyata. Progres pencerama lingkungan. Oke, menarik ya gambarnya. Ya. Oke. Selanjutnya silahkan Bu dipertanyakan ya. Ada yang ditanyakan? Iya. Endi Jawa nih. Oke, sudah ketemu, silakan dijawab ya. Misalnya sebuah daerah membangun atau membuka pasar baru, maka perubahan itu hanya langsung dirasakan oleh warga sekitar pasar saja, misalnya pedagang, pembeli lokal, atau masyarakat sekitar, sehingga dampaknya tidak mengubah sistem sosial seluruh bangsa, hanya lingkup kecil saja. Oke, sudah puas jawabannya? Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan diakhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir berarti kelompok kinestetik. Oke, silahkan. Naratornya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan gerakan sederhana tentang perubahan sosial. Perubahan sosial selalu terjadi di masyarakat. Ada yang membawa kemajuan, ada pula yang membawa tantangan. Mari kita lihat bersama. Dampak positif. 1. Pola pikir maju dan terbuka. Dulu, masyarakat masih banyak percaya dengan tahayul. Kini, pola pikir semakin terbuka dan rasional. Pengakuan HAM, hak asasi manusia. Kini, hak setiap orang lebih diakui, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan keselarasan. Dampak negatif. 1. Kesenjangan sosial. Namun, perubahan sosial juga menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Hilangnya gotong royong atau individualisme. Gotong royong mulai hilang, digantikan dengan sikap individualis.
Kesimpulannya, perubahan sosial membawa kemajuan, tetapi juga tantangan. Mari ambil sisi positifnya dan hindari dampak negatifnya, demi masa depan yang lebih baik. Oke, menarik sekali ya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata maupun salah bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Apakah ada pertanyaan? Saya. Ya. Bagaimana caranya biar tidak bersikap individualis dan menjaga kebiasaan gotong royong kita? Ya, gimana caranya biar tidak bersikap individualis? Gimana menurut kalian? Dengan cara kita harus ikut kerja bakti di sekolah dan melakukan kegiatan bersama, misalnya piket kelas atau bantu teman belajar dan saling bantu jika ada teman yang lagi kesulitan. Oke, terima kasih. Sudah puas? Sudah. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, silahkan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian lembar refleksi belajar, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, dikerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah, ya. Kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Yang ini sudah? Oke.
Ibu akan kasih kalian tantangan. Ya, jadi tantangannya itu dipilih secara acak ya. Jadi ini ya, ini sudah Ibu tulis nama-nama kalian. Nanti bebek-bebek ini yang maju ke start dulu, yang menang silahkan maju ya. Ngapain majunya? Yaitu menceritakan perubahan sosial kalian yang terjadi antara dulu dan sekarang gitu ya. Oke, siap ya. Ini pemilihannya secara acak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa ini yang maju duluan? Husni. Oke, silakan Husninya maju ke depan ya. Ya, silahkan kamu ceritakan perubahan sosial dulu dan sekarang yang pernah kamu alami itu bagaimana ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan perubahan sosial yang saya alami. Saya dulu belanja ke pasar, tapi sekarang saya bisa lewat online seperti Shopee, TikTok karena harganya lebih murah dan banyak promonya. Dan juga barangnya bisa langsung diantar ke rumah, Bu. Oh iya, jadi kalau dulu kamu belanjanya lewat pasar, kalau sekarang belanjanya sering ke Online. online. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Kemudian lanjut satu anak lagi ya? Iya. Oke. Sebentar. Oke, siap? 1, 2, 3. Siapakah yang akan belum ya? Sisi maaf. Aulia. Oke, silahkan. Sebentar, saya matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Saya akan menceritakan sedikit tentang perubahan sosial yang saya alami. Dulu saya belajar hanya lewat buku, tetapi sekarang saya bisa belajar lewat Google ataupun YouTube. Oh iya, kalau dulu kamu belajarnya hanya lewat buku. Kalau sekarang belajarnya bisa lewat YouTube. Apakah kalian juga begitu, Rek? Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, mungkin ada yang mau maju lagi? Mau? Tidak. Oke, sudah ya. Sekarang sebentar ya, ini biar gak bunyi aja. Lucu. Iya, lucu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih kalian evaluasi tertulis. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ya, ini dikerjakan juga ya, dikerjakan sendiri-sendiri.
ada soal pilihan ganda sama esai ya. Kalian kerjakan. Kalian kerjakan yang sungguh-sungguh ya. Sudah selesai? Sudah, oke. Oke, Bu Ainin cek dulu ya. Sebentar, Bu Ainin cek hasil evaluasi kalian ya. Setelah Bu Ainin cek, alhamdulillah ternyata jawabannya banyak yang benar ya. Oke, sudah. Itu artinya kalian sudah memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, setelah itu Bu Ainin akan kasih kalian kuis sebentar ya. Kuis dengan bermain game. Nah, ini kita sekarang bermain game. Jadi nanti ada tantangannya, kalian harus menjawab soal. Nanti dijawab bareng-bareng ya. Pernah bermain game ini? Belum. Oke, gak apa-apa. Sekarang ini pertanyaannya ya. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai
A. Pergantian kekuasaan dalam suatu negara. B. Pergeseran struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. C. Pergantian kurikulum sekolah setiap tahun. D. Pergantian musim secara berkala. Apa kira-kira? D. Oke. Iya, pinter. Selanjutnya, nah, perubahan sosial yang berlangsung cepat dan mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat disebut perubahan revolusi. Oke, pinter. Oh, ini bentar. Selanjutnya, oke, nomor 3. Berikut ini yang merupakan dampak positif dari perubahan sosial adalah yang A. Meningkatnya individualisme. B. Terjadinya konflik antar kelompok. C. Meningkatnya kemudahan akses informasi. D. Hilangnya budaya lokal. Apa jawabannya? C. Meningkatnya kemudahan akses informasi. Oke, pintar. Selanjutnya, oke, nomor 4. Munculnya ojek online atau ojol yang menggantikan becak tradisional merupakan contoh perubahan sosial dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Agama, D. Budaya. Apa kira-kira? Ekonomi. Oke, pinter. Selanjutnya, nah, nomor 5. Sikap masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal baru akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor tersebut termasuk penyebab A. Internal, B. Eksternal, C. Ekonomi, D. Politik. Apa? Internal. Oke, pinter. Nah, benar. Oke, baik. Sudah selesai. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya, silahkan. Perubahan sosial adalah hal yang pasti terjadi karena masyarakat bersikap dinamis. Perubahan ini dapat berlangsung secara lambat, yaitu evolusi, maupun cepat, revolusi. Dari berbagai perubahan yang terjadi, kita harus dapat menjadi generasi yang siap menghadapi perubahan dan membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya pertemuan kita akan membahas perubahan sosial di masyarakat Indonesia di era modernisasi. Jadi silahkan kalian baca buku paketnya dulu ya. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas menutup doa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Ain, mohon maaf apabila ada salah kata, salah bicara ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.